Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bioteknologi. Bioteknologi ini merupakan materi di kelas 9 semester genap. Dan sebelumnya perkenalkan, saya adalah Bu Laila Suroya. Saya adalah guru IPA di MTSN 4 Pasuruan. Kompetensi dasar pada materi ini yang pertama adalah menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua, menyajikan data, ide-ide atau penelusuran informasi tentang penerapan bioteknologi dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Sebelumnya, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Prinsip dasar dan jenis bioteknologi. Pengertian bioteknologi. Anak-anak, sebenarnya bioteknologi itu berasal dari 3 kata, yaitu bios yang artinya makhluk hidup, teknos yang artinya aplikasi atau penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi sudah diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang pangan, bidang peternakan, bidang pertanian, bidang kesehatan, dan bidang lingkungan. Jenis-jenis bioteknologi, yang pertama adalah bioteknologi konvensional atau tradisional. Merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur secara langsung untuk menghasilkan produk atau jasa melalui proses fermentasi dengan menggunakan peralatan yang masih sederhana. Contoh dari bioteknologi konvensional ini antara lain tape, tempe, dan kecap. Organisme yang digunakan dapat mengubah bahan pangan atau lainnya menjadi bahan yang lebih baik dari yang sebelumnya yang bisa dimanfaatkan. Dan ciri khas yang tampak pada bioteknologi konvensional ini adalah adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan dari enzim. Kita ambil salah satu contoh yaitu dalam pembuatan kecap. Dalam pembuatan kecap, jamur yang berperan adalah Aspergillus wendti. Aspergillus wendti bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah masak menghancurkan campuran gandum. Dan setelah proses fermentasi karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkan produk yang berupa kecap. Bioteknologi konvensional selain mempunyai kelebihan juga mempunyai kelemahan atau kekurangan. Untuk kelebihan bioteknologi konvensional, biaya yang dikeluarkan murah, kemudian penggunaan alatnya sederhana, dan pengaruh jangka panjang sudah bisa diketahui. Sedangkan untuk kelemahan bioteknologi konvensional, memerlukan waktu yang cukup lama untuk prosesnya, dan hasil tidak diperkirakan sebelumnya, dan perbaikan genetik tidak terarah. Bioteknologi dalam bidang pertanian salah satu contohnya adalah budidaya secara hidroponik. Budidaya secara hidroponik berarti budidaya dengan menggunakan media berupa air, bukan tanah. Karena bahan dasar yang dibutuhkan tanaman sebenarnya air, mineral, cahaya, dan CO2. Kalau cahaya sudah bisa diperoleh dari matahari, CO2 bisa diperoleh di udara, sementara untuk air dan mineral dapat diberikan dengan sistem hidroponik.
Artinya, keberadaan tanah sebenarnya bukan hal yang penting atau bukan hal yang utama dalam bercocok tanam. Bisa digantikan dengan media air. Jenis bioteknologi yang kedua adalah bioteknologi modern. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, maka para ahli telah mulai lagi mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui beberapa penelitian. Dalam bioteknologi modern, orang berupaya dapat menghasilkan produk yang efektif dan efisien. Bioteknologi tidak hanya dimanfaatkan dalam industri makanan, tetapi telah mencakup berbagai bidang seperti rekayasa genetika, penanganan polusi, penciptaan sumber energi, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern. Untuk yang konvensional, alat yang digunakan masih sederhana, sedangkan yang modern menggunakan peralatan yang canggih. Untuk yang konvensional tidak diproduksi dalam jumlah yang besar, sedangkan yang modern diproduksi dalam jumlah yang besar. Untuk yang konvensional tidak menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, sedangkan yang modern menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Untuk yang konvensional menggunakan mikroorganisme, sedangkan yang modern menggunakan mikroorganisme dan bagian-bagian tubuh organisme. Teknik dalam bioteknologi yang pertama adalah kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan perbanyakan tanaman yang dilakukan secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi atau kemampuan untuk tumbuh. Prinsipnya yaitu menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan yang bisa diambil baik dari akar, batang, ataupun daun yang dibiakkan dalam media buatan secara aseptik atau bebas hama. Dan bagian tumbuhan yang ditumbuhkan ini disebut dengan explant. Potongan bagian tumbuhan yang ditanam akan membentuk kalus atau massa sel yang belum terdiferensiasi, yang kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan yang utuh kembali. Yang kedua adalah cloning. Cloning ini digunakan untuk menghasilkan individu baru secara genetik yang identik dengan induknya. Proses ini dilakukan dengan memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan selnya, yang kemudian diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu terjadinya pembelahan sel. Dan saat klon embrio mencapai tahap yang sesuai, maka embrio dimasukkan dalam rahim hewan betina lainnya yang sejenis. Dan salah satu hewan hasil cloning adalah domba Dolly. Yang ketiga adalah bayi tabung. Teknik ini awalnya digunakan untuk membantu pasangan suami istri yang sama-sama subur tapi tidak bisa menghasilkan keturunan. Prosesnya, sel telur dari sang istri dan sel sperma dari sang suami dipertemukan di dalam tabung, dan setelah terjadi fertilisasi maka ditanam kembali ke rahim sang istri. Yang keempat adalah DNA rekombinan. Ini merupakan teknik untuk mengubah susunan DNA suatu organisme dengan cara menyisipkan gen asing ke organisme tersebut. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Prosesnya meliputi yang pertama adalah isolasi DNA dulu, baru kemudian transplantasi gen, yang ketiga memasukkan DNA rekombinan ke sel yang hidup. Yang kelima adalah fusi protoplasma atau disebut dengan teknologi hibridoma, yaitu teknik menggabungkan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga akan menghasilkan sel yang hibrid. Penggabungan dua sel ini berlangsung dalam medan listrik. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme yang transgenik, dan teknik ini dapat dilakukan baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Sekian anak-anak, mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas waktunya.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.